Kenapa padi kita jadi kering dan seperti terbakar begini, Mas? Ternyata banyak sekali wereng yang menyerang. Di balik kehijauan sawah yang menyejukkan mata, tersembunyi ancaman kecil yang bisa menghancurkan seluruh harapan petani. Ia tak terlihat dari kejauhan, namun kehadirannya membawa malapetaka. Inilah kisah tentang wereng, makhluk mungil yang menjadi mimpi buruk pertanian Indonesia. Wereng adalah serangga kecil dari famili Delphacidae dan Cicadelidae yang hidup dan berkembang biak di lahan sawah. Ada beberapa jenis wereng yang sering menyerang tanaman padi seperti wereng coklat, Nila parvata lugens, wereng hijau, Nephothetic virescens, dan wereng punggung putih, Sogatella furcifera. Dalam waktu singkat, wereng mampu berkembang biak dengan cepat. Telur-telur yang diletakkan di batang padi akan menetas dalam hitungan hari, dan koloni kecil ini bisa berubah menjadi wabah besar. Kerusakan yang ditimbulkan wereng tidak main-main. Tanaman padi yang diserang berat akan mengalami hopper burn, kondisi di mana batang dan daun menjadi kering seperti terbakar, lalu mati total. Tapi yang lebih parah, wereng juga vektor penyakit seperti virus kerdil rumput dan virus kerdil hampa. Penyakit ini membuat pertumbuhan padi terhambat, tanaman menjadi kerdil, tidak menghasilkan malai atau bahkan mati sebelum panen. Di beberapa wilayah, gagal panen bisa mencapai lebih dari 70% jika tidak dikendalikan. Apa yang menyebabkan populasi wereng meledak? Pola tanam monokultur tanpa rotasi, penggunaan varietas padi yang rentan, hingga penyemprotan pestisida yang tidak tepat bisa memicu populasi wereng tumbuh tak terkendali. Ironisnya, pestisida berlebihan justru membunuh musuh alami wereng. Tanpa kehadiran predator alami, wereng berkembang dengan bebas, menjelma menjadi ancaman besar bagi ketahanan pangan. Cepat semprot dengan insektisida, Mas, sebelum wereng menghancurkan padi yang sehat. Maaf ya. Untuk mengendalikan wereng memerlukan strategi terpadu, yaitu pengamatan rutin dan monitoring populasi, menanam varietas tahan wereng, pengaturan pola tanam, jangan menanam terlalu rapat, dan jika diperlukan, pengendalian kimiawi dengan menggunakan insektisida yang mengandung bahan aktif imidacloprid, thiamethoxam, dan pimetrozin yang terbukti efektif, namun harus digunakan secara bijak dan bergilir agar tidak memicu resistensi. Kini, harapan muncul dari kemajuan teknologi dan pengetahuan. Petani mulai dilatih untuk mengenali siklus wereng, menggunakan pestisida secara bijak, dan memanfaatkan teknologi digital untuk mendeteksi dini serangan hama. Dengan kerjasama antara petani, penyuluh, dan peneliti, pertahanan terhadap wereng semakin kuat.
harapan kembali tumbuh di lahan-lahan sawah Indonesia. Wereng mungkin kecil, tapi dampaknya sangat besar. Melawan hama ini bukan hanya tugas petani, melainkan tugas kita semua yang peduli pada ketahanan pangan bangsa. Dari pengetahuan datanglah perlindungan. Dari perlindungan lahirlah panen yang berlimpah.